Seperti yang kami selalu katakan, bahwa inovasi dalam industri hiburan itu seringkali tidak lahir dari perencanaan yang matang di ruang rapat eksekutif. Dan inovasi ini lahir dari sebuah ketidaksengajaan yang murni di dalam kamar kerja yang sunyi. Pada Mei tahun 2009, seorang programmer asal Swedia bernama Marcus Persson, atau yang lebih dikenal dengan julukan Notch, merilis sebuah proyek eksperimental mentah yang ia beri nama Cave Game. Terinspirasi dari game indie seperti Infinity Miner dan Dwarf Fortress, Notch tidak sedang berusaha menciptakan sebuah permainan dengan grafis 3 dimensi yang realistis atau narasi kepahlawanan yang megah. Ia justru melakukan dekonstruksi visual kembali ke bentuk paling dasar dari geometri, sebuah kubus piksel beresolusi rendah. Secara filosofis, esensi dari fase awal ini yang kemudian bermutasi menjadi nama Minecraft adalah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan penuh kepada imajinasi pemain. Ketika industri video game saat itu sedang berlomba-lomba membatasi interpretasi pemain lewat detail visual yang kaku, Minecraft justru hadir sebagai sebuah kanvas kosong yang membebaskan. Namun sebuah dunia yang kosong membutuhkan dinamika agar ia terasa hidup. Disinilah letak keindahan dari masa-masa awal ini, di mana batas antara kesalahan kode atau bug dan kejeniusan desain menjadi sangat kabur. Mitos terbesar dalam sejarah Minecraft lahir dari sebuah kecerobohan teknis yang sangat mendasar. Pada saat Notch sedang mencoba menulis kode untuk memprogram Juan Babi, ia secara tidak sengaja membalik variabel dimensi panjang dan tinggi pada model karakter tersebut. Hasilnya adalah sebuah entitas aneh berbentuk vertikal, berkaki 4 kaku, dengan wajah yang tampak dingin dan tanpa ekspresi. Alih-alih menghapus kesalahan kode ini, Notch justru melihat sebuah potensi teror di dalamnya. Ia memberikan entitas bug ini warna hijau kamuflase dan kemampuan untuk meledak secara sunyi ketika mendekati pemain. Lahirlah Creeper, sebuah simbol ikonik global yang tercipta dari sebuah kegagalan teknis. Creeper bukan sekedar musuh biasa. Ia adalah katalis yang mengubah Minecraft dari sekedar simulator membangun balok menjadi sebuah ruang bertahan hidup yang memiliki jiwa. Kehadiran makhluk ini menciptakan siklus emosional yang sangat kontras antara siang dan malam di fase alfa dan beta sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2011. Di siang hari, Anda adalah seorang arsitek yang melakukan meditasi spiritual lewat ketukan kapak dan penataan batu. Namun begitu matahari terbenam, kedalaman malam berubah menjadi teror psikologis yang sunyi. Rasa rentan yang hadir ketika Anda mendengar desisan halus di balik dinding rumah, tanah yang Anda bangun dengan terburu-buru, menciptakan ikatan emosional yang sangat nyata antara pemain dan dunia buatannya. Masa ini menjadi masa keemasan pertama bagi Minecraft karena game ini tumbuh secara organik sejajar dengan lahirnya generasi pertama kreator konten di platform YouTube. Menonton orang lain bermain Minecraft di era itu terasa seperti mendengarkan cerita petualangan seorang teman di sebuah negeri asing. Tidak ada panduan, tidak ada wiki resmi, dan tidak ada tutorial. Setiap penemuan, baik itu cara membuat sirkuit redstone, menemukan bongkahan berlian di kedalaman gua, hingga legenda urban buatan komunitas seperti misteri hantu Herobrine, terasa seperti sebuah pencapaian komunal yang magis. Alunan musik piano yang minimalis dan melankolis dari C418 yang mengiringi langkah kaki pemain mempertegas rasa kesepian ini. Ketika versi resmi 1.0 akhirnya dirilis pada November tahun 2011, Minecraft telah melampaui statusnya sebagai sebuah perangkat lunak. Ia telah menjadi ruang hidup digital baru yang dibangun di atas fondasi yang jujur. Setelah gerbang resmi 1.0 dibuka pada akhir tahun 2011, Minecraft tidak lagi berjalan sebagai sebuah game independen, melainkan menjelma menjadi sebuah badai kultural yang bergerak terlalu cepat, bahkan bagi sang penciptanya sendiri. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 hingga 2014, waralaba ini memasuki fase ekspansi yang sangat agresif. Sadar bahwa tidak semua orang memiliki komputer berspesifikasi mumpuni, Mojang mulai memindahkan dunianya ke konsol rumahan melalui Xbox 360 Edition dan PlayStation 3 Edition, lalu menyusup ke dalam saku celana jutaan anak di seluruh dunia melalui Pocket Edition. Secara filosofis, fase ini adalah momen di mana Minecraft berhasil mendefinisikan ulang bagaimana sebuah fenomena budaya pop modern bekerja. Karakter kotak-kotak ini mendadak ada di mana-mana. Mereka menjelma menjadi mainan fisik, cetakan gambar di kaos oblong anak-anak, hingga buku panduan strategi resmi yang menguasai daftar buku terlaris di berbagai belahan dunia. Minecraft bukan lagi sekedar game,
melainkan sebuah mata uang sosial baru bagi generasi muda. Jika Anda tidak memainkannya, Anda terisolasi dari obrolan di halaman sekolah. Namun di balik angka penjualan yang menembus angka fantastis puluhan juta kopi dan valuasi studio Mojang yang meroket, dinamika psikologis di balik layar justru berjalan ke arah yang sebaliknya. Marcus Persson atau Notch perlahan mendapati dirinya terperangkap di dalam labirin ketenaran yang ia bangun sendiri. Notch pada dasarnya adalah seorang programmer introvert tradisional yang menyukai isolasi. Ia menciptakan Minecraft sebagai sebuah ruang bermain pribadi, bukan sebagai sebuah institusi global. Ketika setiap pembaruan kecil yang ia masukkan ke dalam game, mulai dari penyesuaian mekanik pertempuran hingga penambahan jenis balok baru, mulai dihakimi secara agresif oleh jutaan pasang mata. Beban emosional itu berubah menjadi racun. Komunitas yang di masa awal terasa sangat hangat dan suportif, kini telah bermutasi menjadi sebuah entitas raksasa yang menuntut kesempurnaan tanpa celah. Setiap opini pribadi Notch di media sosial ditarik ke ruang publik, memicu kontroversi dan perdebatan tanpa akhir yang menguras kewarasannya dan pikirannya. Tekanan emosional ini mencapai titik didihnya pada pertengahan tahun 2014. Melalui sebuah cuitan emosional yang jujur di Twitter, Notch secara terbuka mengakui bahwa dirinya tidak kuat lagi menahan beban sebagai simbol dari sebuah fenomena yang tidak pernah ia duga akan sebesar ini. Ia merasa terasing di tengah kesuksesannya sendiri, terkunci di dalam ekspektasi publik yang mencekik kebebasan kreatifnya. Ia ingin kembali menjadi seorang pembuat kode biasa yang tidak memikul beban dunia di pundaknya. Keputusan radikal pun diambil pada September tahun 2014. Raksasa teknologi Microsoft datang membawa koper senilai 2,5 miliar dolar Amerika untuk membeli Mojang beserta seluruh hak kekayaan intelektual Minecraft. Bagi Microsoft, ini adalah investasi strategis terbesar untuk mengamankan ekosistem digital mereka di masa depan. Namun bagi komunitas, kepergian Notch adalah sebuah akhir dari sebuah era romantis. Sang pencipta memilih mundur, mengisolasi diri di sebuah rumah mewah di Beverly Hills, meninggalkan kreasi terbesarnya jatuh ke tangan salah satu raksasa korporasi tertua di dunia. Disinilah awan mendung pertama mulai mengintai, ketika sebuah mahakarya organik harus dipaksa tunduk pada sistem standarisasi korporat yang dingin. Ketika Microsoft resmi mengambil alih kemudi pada akhir tahun 2014, kecemasan terbesar komunitas perlahan-lahan mulai berwujud menjadi kenyataan yang dingin. Secara filosofis, transisi ini memicu benturan identitas yang sangat tajam di dalam tubuh Minecraft. Game ini lahir dari rahim kebebasan independen yang organik, sedangkan Microsoft adalah sebuah raksasa korporat yang digerakkan oleh standarisasi, efisiensi sistem, dan target monetisasi yang terukur. Langkah pertama yang diambil oleh Microsoft adalah merombak fondasi teknis permainan secara radikal melalui peluncuran Bedrock Edition. Mereka menulis ulang seluruh kode game menggunakan bahasa C++ demi menggantikan versi Java yang dianggap tidak stabil dan sulit diintegrasikan ke berbagai platform. Di atas kertas, ini adalah keputusan bisnis yang sangat rasional agar Minecraft bisa dimainkan secara lintas platform dengan lancar antara ponsel, konsol, dan PC. Namun bagi komunitas garis keras, keputusan ini dirasa sebagai sebuah pemotongan akar budaya aslinya yang paling berharga, ekosistem modifikasi atau modding bebas yang telah membesarkan nama Minecraft. Memasuki rentang tahun 2016 hingga 2018, Minecraft mengalami fase yang sering disebut sebagai masa kelesuan atau The Down Era. Game ini mulai kehilangan daya tarik magisnya dan mengalami kejenuhan pasar yang parah. Kehadiran Minecraft Marketplace di versi Bedrock, sebuah toko digital terintegrasi di mana pemain harus membeli tekstur, peta buatan, dan kosmetik visual menggunakan mata uang premium bernama Minecoins, menjadi simbol pergeseran nilai yang menyakitkan. Ruang rekreasi yang dulunya berbasis pada semangat berbagi gratis antar komunitas di forum-forum internet, kini perlahan disisipi oleh sekat-sekat komersial yang kaku dan kapitalistik. Di saat yang sama, arah pembaruan konten dari Mojang di bawah kendali korporasi terasa lambat, ragu-ragu, dan kurang berani. Pembaruan seperti 1,10 The Frostburn Update atau 1,12 The World of Color Update dinilai terlalu dangkal, hanya menambahkan beberapa jenis balok dekoratif dan hewan tanpa benar-benar menyentuh esensi mekanik permainan. Hal ini gagal memberikan alasan kuat bagi para pemain veteran untuk kembali ke dunia balok digital mereka. Pukulan terberat datang dari luar ekosistem mereka sendiri.
Platform YouTube yang selama bertahun-tahun menjadi bahan bakar utama popularitas Minecraft mulai beralih haluan secara brutal. Tren industri game global bergeser ke arah genre Battle Royale yang menawarkan tempo permainan yang lebih dinamis, cepat, kompetitif, dan instan. Kehadiran game seperti Fortnite seketika merebut perhatian jutaan anak muda dan kreator konten generasi baru. Minecraft mendadak dipandang sebagai sebuah peninggalan masa lalu yang membosankan, kuno, lambat, dan dicap secara peyoratif sebagai game anak-anak. Ruang-ruang server multi pemain legendaris yang dulunya padat merayap dan penuh tawa, kini menyusut menjadi lorong-lorong digital yang sepi, sunyi, dan terbengkalai. Landscape dunia kotak-kotak ini seolah-olah sedang berjalan menuju kegelapan batin yang dalam, bersiap untuk dilupakan oleh zaman yang bergerak terlalu cepat. Sebelum akhirnya sebuah kerinduan kolektif memicu salah satu plot penebusan terbesar dalam sejarah industri game. Memasuki tahun 2019, tepat di saat banyak pengamat industri siap menulis surat kematian bagi Minecraft, sebuah pergeseran kultural yang sunyi namun masif mulai terjadi di akar rumput. Manusia memiliki kecenderungan psikologis untuk merindukan kenyamanan masa lalu ketika dunia di sekitar mereka terasa bergerak terlalu bising dan melelahkan. Generasi anak-anak yang tumbuh bersama Minecraft di era warnet dan komputer tabung tahun 2011 kini telah menjadi remaja dan dewasa. Mereka mulai jenuh dengan tensi tinggi game Battle Royale yang kompetitif dan toksik, lalu perlahan memalingkan wajah kembali ke rumah lama mereka, sebuah dunia kotak-kotak yang tenang, akrab, dan aman. Secara filosofis, momentum kebangkitan kembali atau The Rise Again ini digerakkan oleh satu emosi kuat, yaitu nostalgia kolektif. Pemicu utamanya meledak ketika Minecraft merayakan hari jadinya yang ke-10 pada Mei tahun 2019. Momen perayaan ini memicu gelombang kerinduan yang tak terbendung di media sosial. Di saat yang bersamaan, PewDiePie, kreator konten terbesar di YouTube, memutuskan untuk membuat seri video bermain Minecraft setelah bertahun-tahun tidak menyentuhnya. Video tersebut bukan sekedar tontonan hiburan biasa, ia bertindak sebagai katarsis yang membuka kembali gerbang memori jutaan orang. Memicu para kreator konten lama dan baru untuk ikut pulang ke kampung halaman digital ini. Namun, nostalgia saja tidak akan pernah cukup untuk mempertahankan takhta tanpa adanya kesadaran dari pihak pengembang. Mojang dan Microsoft menyadari kesalahan masa lalu mereka dan mulai berani mengambil risiko besar dengan merilis pembaruan konten yang berskala epik dan radikal. Pembaruan seperti 1,14 Village dan Pillage merombak total interaksi sosial dan sistem ekonomi di dalam Village, memberikan kehidupan pada karakter villager yang dulunya pasif dan memperkenalkan karakter pillager dan bersamaan dengan sistem raid-nya. Disusul oleh salah satu pembaruan terbesar dan sebuah mahakarya yaitu 1,16 The Nether Update yang secara berani mengubah dimensi neraka yang dulunya gersang, merah, dan monoton menjadi ekosistem baru yang penuh warna, misteri, kabut tebal, dan ancaman seperti piglins dan hoglins, monster yang menantang pemain veteran. Mojang membuktikan bahwa mereka bisa mendengarkan komunitas tanpa kehilangan arah korporat mereka. Puncaknya terjadi ketika takdir tak terduga menghantam dunia nyata. Pandemi global melanda pada tahun 2020. Di saat miliaran manusia dipaksa mengisolasi diri di dalam rumah fisik mereka yang sempit, Minecraft hadir sebagai ruang pelarian tanpa batas yang menyelamatkan kesehatan mental banyak orang. Dunia balok ini bertransformasi melampaui batas sebuah game. Ia menjadi ruang kelas virtual tempat wisuda mahasiswa yang tertunda, panggung konser musik daring berskala besar, hingga tempat berkumpulnya teman-teman yang terpisahkan oleh jarak dan karantina. Minecraft berhasil membuktikan bahwa di bawah pengelolaan korporasi raksasa sekalipun, jiwa kreatif, kebebasan, dan kehangatan yang ditanamkan oleh Notch di dalam kamar kerjanya pada tahun 2009 tidak pernah benar-benar mati. Ia telah melampaui siklus hidup sebuah video game biasa. Ia telah bermutasi menjadi sebuah warisan kebudayaan abadi. Sebuah pembuktian sejarah bahwa sekeras apapun industri mencoba mendikte pasar dengan tren visual yang megah, kesederhanaan sebuah kanvas kosong dan kebebasan imajinasi manusia akan selalu menemukan jalannya untuk pulang, bertahan, dan berkuasa kembali di puncak tertinggi. Perjalanan Minecraft dari sebuah proyek eksperimen mentah yang penuh bug, jatuh ke dalam kelesuan korporat, hingga merebut kembali mahkotanya adalah bukti bahwa seni yang jujur akan selalu menemukan tempatnya di hati manusia. Kotak-kotak itu boleh tampak sederhana, namun di dalamnya terdapat ruang tanpa batas bagi jiwa-jiwa yang merindukan kebebasan untuk bercipta.
Jika Anda menikmati penjelajahan sejarah, analisis dinamika industri, dan narasi mendalam seperti ini, dukung terus kanal ini dengan menekan tombol suka, bagikan video ini kepada teman-teman bermain Anda, dan pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak ketinggalan esai video berikutnya. Saya Luke pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di ruang diskusi video selanjutnya.